yang mana lebih baik? Gula kristal putih, gula pasir, atau gula merah, atau gula madu? Saudara, di dunia ini tidak ada yang mutlak baik, tidak ada yang mutlak buruk, tergantung konteks. Air dalam jumlah yang kita butuhkan, hujan yang turun dalam jumlah yang cukup, itu baik bagi kehidupan, baik bagi kita. Namun ketika air itu menjadi banjir, kita menyebut air itu tidak baik, menyebabkan musibah. Dahulu, ketika belum ada pabrik gula, belum ada perkebunan tebu, belum ada perkebunan jagung yang akan diubah menjadi gula. Madu adalah sumber gula. Buah adalah sumber gula yang terbatas. Dan orang-orang memanfaatkan sumber gula itu sebagai makanan yang menguntungkan, makanan yang baik. Sebab ketika mereka mendapatkan sumber gula, mereka mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak, dan itu akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak. Itu berguna. Timbunan lemak dari gula, terutama gula fruktosa, gula dari madu, gula dari buah, timbunan lemaknya itu adalah cadangan makanan untuk mengantisipasi masa-masa paceklik, masa-masa ketika makanan susah. Cadangan lemak itu sangat berguna. Orang-orang yang memiliki metabolisme yang dengan cepat menimbun gula menjadi lemak adalah orang-orang yang beruntung. Mereka akan survive menghadapi masa-masa paceklik. Untuk sekarang, gula menjadi racun. Dan orang-orang yang dengan cepat menimbun kelebihan gula dalam darahnya menjadi lemak adalah orang-orang yang tidak beruntung. Sebab mereka kebanjiran gula dan mereka kelebihan lemak, dan itu menjadi sampah dalam dirinya. Gula akhirnya menjadi makanan sampah. Gula pemanis kristal putih ini, atau gula merah, atau gula jagung, high fructose corn syrup, itu gula yang disebut sebagai disakarida karena mengandung dua molekul gula monosakarida, yakni glukosa dan fruktosa. Gula jagung fruktosanya lebih tinggi dibanding gula tebu. Gula tebu yang gula pasir ini, kadar fruktosa dan glukosanya 50-50. Pada gula merah, karena berasal dari buah, itu fruktosanya tinggi. Walaupun glukosa dan fruktosa sama-sama monosakarida, sama-sama gula dengan atom karbon C6, namun ketika memasuki metabolisme tubuh, dua jenis gula ini mengalami metabolisme yang berbeda. Glukosa akan memasuki aliran darah, dan gula ini disebut gula darah, dan ini bisa digunakan sebagai sumber energi. Masuk ke dalam sel, mengalami proses metabolisme, memasuki rantai pernapasan, dan akhirnya menghasilkan energi. Fruktosa itu akan dibawa ke liver. Jadi dia tidak mengalami metabolisme seperti glukosa. Dia masuk ke dalam liver. Kemudian di liver, dia akan diubah menjadi timbunan lemak. Karena tidak memasuki aliran darah seperti glukosa, maka dahulu
orang menganggap fruktosa adalah solusi untuk orang-orang yang mengalami masalah metabolisme glukosa. Orang-orang yang mengalami gula darah tinggi, glukosa darah tinggi, ketika diberi fruktosa, itu tidak akan menaikkan gula darah. Jadi, orang menganggap gula madu, gula buah, yang fruktosa ini tidak berefek, tidak punya pengaruh kepada orang-orang yang berpenyakit diabetes. Jadi, digunakanlah fruktosa itu sebagai gula untuk orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Saudara, itu asumsi, dan ternyata asumsi itu salah. Karena pada prinsipnya, fruktosa ini justru mempercepat penyakit diabetes. Karena fruktosa akan ditimbun di liver, di hati. Dan liver adalah organ yang paling berperan, organ kunci yang mengatur keseimbangan gula darah dan keseimbangan gula dalam sel. Jadi jika liver penuh dengan timbunan lemak, maka itu masalah bagi seluruh tubuh. Saudara, justru gula fruktosa yang banyak itu lebih cepat memicu kerusakan metabolisme, karena langsung merusak sistem regulasi, merusak pusat regulasi pengaturan cairan, pengatur keseimbangan gula dalam tubuh. Dia tidak bisa di metabolisme dengan cepat. Itu ada masanya. Fruktosa itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika orang-orang ada masa-masa mereka puasa, ada masa-masa mereka kelaparan, kekurangan makanan, maka timbunan lemak itu sangat membantu untuk survive. Namun, ketika orang tidak lagi menghargai rasa lapar, orang tidak lagi punya waktu untuk berhenti makan dalam waktu yang lama, makanan selalu tersedia, maka timbunan lemak itu adalah problem yang mengganggu seluruh mekanisme tubuh manusia. Berarti, jika kita diberi pertanyaan, mana yang lebih bagus? Gula pasir atau gula merah? Jawabannya sama. Keduanya adalah racun.